5.50 kita berangkat. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ya, sesuai judulnya, video ini merupakan dokumentasi perjalanan saya dan istri saat kami berdua melakukan touring ke Yogyakarta. Dan tepat pukul 3 pagi, kami memulai perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta melalui jalur Pantura. Dan tepat pukul setengah 4 pagi, kami tiba di Bekasi. Lalu lintasnya ya seperti kota Bekasi pada umumnya. Jam segini tuh memang truk-truk besar memang masih berkeliaran ya. Apalagi nanti kita lewat pasar bakal padat banget kayaknya. Macet di pasar Bekasi. Jam berapa? Masih setengah 4. 03.34. Nah, tepat pukul 4.50 kami melanjutkan perjalanan selepas kami menunaikan sholat subuh dan sampai di kota Karawang. Dan rute yang kami ambil ini, kami nggak lewat jalur pusat kotanya ya. Kami belok kiri untuk mengambil rute lingkar luar Karawang. Karena biasanya kalau lewat dalam itu lebih kelok-kelok ya. Seharusnya kami berangkat tepat pukul setengah 2 pagi, tapi baru bisa berangkat akhirnya jam 3. Kenapa terlalu pagi banget? Ya sebenarnya ini juga bagian dari perencanaan kami yang merencanakan ingin sampai kota Yogyakarta saat hari masih cerah. Karena memang ini juga perjalanan terjauh saya dan istri menggunakan sepeda motor, jadi kita main aman. Karena lebih baik kita berjalan dengan sepeda motor pada malam hari di wilayah yang kami ketahui daripada kita sampai tengah malam di tempat yang kita tidak ketahui wilayahnya. Nah, jam setengah 6 pagi sampai di Cikampek dan ini pengisian bensin yang pertama. Di sini perut udah mulai keroncongan nih teman-teman, tapi bingung mau makan apa. Jam 8.15 sampai Cirebon. Cirebon itu kotanya emang panjang banget, kayak nggak habis-habis ya teman-teman. Menurut teman-teman ini termasuk lama apa enggak? Jalan jam 3 sampai jam 8 di Cirebon. Dan ini saya sudah selesai sarapan sama istri ya. Setelah dari sini kita melanjutkan perjalanan ke arah Brebes. Nah, sedikit cerita ya teman-teman, bagaimana tentang persiapan kami bisa melakukan perjalanan ini dengan baik selamat sampai tujuan. Yang pertama, mungkin kita mulai dari persiapan motornya dulu ya. Untuk sepeda motor yang kami gunakan itu Vario 110 Karbo tahun 2009 ya kalau nggak salah. Pasti buat yang paham motor langsung kepikiran biaya bensin. Karena motor ini terkenal memang agak lumayan boros ya. Dan ternyata ya memang boros banget teman-teman, tapi ya udahlah ya. Yang penting motor ini sehat dan bisa membawa kami selamat sampai tujuan. Karena memang sebenarnya kami nggak paham-paham banget soal motor. Jadi sebelum keberangkatan motor ini kami pasrahkan kepada orang bengkel langganan kami. Jadi ya tips untuk prepare motornya paling yang saya ketahui tentang
datang. Ya rutin servis aja dan sebelum keberangkatan udah pasti servis, ganti oli, cek V-belt dan kaki-kaki karena kami nanti bakal melewati rute-rute jalan yang mungkin agak bervariasi saat kami sudah mencapai Jawa Tengah. Itu aja sih teman-teman. Nah, persiapan kedua yang saya lakukan adalah mempelajari trek. Tidak sepenuhnya kita mempelajari jalur yang akan kita lewati, tapi setidaknya kita mengetahui daerah-daerah mana saja yang akan kita lalui, seperti elevasi yang akan kita lewati dan titik-titik mana saja yang akan kita jadikan sebagai patokan untuk melakukan perjalanan ini. Setelah melakukan observasi tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil rute perjalanan full jalur Pantura. Karena menurut saya rute jalur Pantura merupakan rute yang paling relevan untuk saya, khususnya yang berdomisili di Jakarta dan juga yang baru pertama kali melakukan perjalanan motor dari Jakarta ke Yogyakarta. Karena rute ini merupakan yang paling banyak lurusnya lah ya. Tapi mungkin alasan utama saya memilih jalur Pantura mungkin karena terkait manajemen waktu. Jadi saya berangkat dari kota Jakarta. Saya memiliki 3 opsi jika saya ingin berangkat ke kota Yogyakarta. Opsi yang pertama adalah full melalui jalur Pantura. Dan opsi yang kedua setengah jalur Pantura saat keberangkatan dan di perjalanan kita bisa melalui jalur selatan. Dan opsi yang ketiga, saya bisa full jalur selatan melalui jalur puncak ke Bandung dan langsung bablas ke arah selatan. Tapi opsi yang ketiga ini hampir mustahil saya lakukan karena memang sangat memakan waktu sekali dan terlebih lagi saya tidak menghafal medannya. Dan untuk opsi yang kedua, setengah jalur Pantura dan setengah lagi jalur selatan, yaitu lewat Brebes Pejagan. Menurut saya itu masih juga tidak pas buat saya. Jadi opsi yang pertama yang saya ambil adalah full jalur Pantura. Kenapa? Setidaknya saya bisa mengejar waktu dari Jakarta sampai Batang yang rutenya relatif lurus. Jadi di titik itu saya bisa mengejar waktu kedatangan saya. Setelah melewati Brebes yang gak kerekam, akhirnya kita sampai di kota Tegal sekitar jam setengah 11 siang. Kota Tegal ini pertama kali saya melewati kota Tegal dan menurut saya kotanya rapih banget teman-teman. Keren nih. Saya gak expect kota Tegal. Ya, saya paham kota Tegal itu bagus, tapi ternyata ya enak banget kayaknya sih wilayahnya. Pedestriannya juga bagus. Jam setengah 12 sampai Pemalang. Persiapan Isoma. Ini udah panas banget. Luar biasa panasnya Pantura. Ya ini salah satu kenikmatannya lewat Pantura siang hari. Nikmat banget panasnya.
Melanjutkan perjalanan lagi setelah Isoma, tepat pukul 12.40 kita sudah sampai kota Pekalongan. Gak tahu kenapa ya teman-teman, ini setelah melewati Cirebon, untuk kota-kota selanjutnya itu kayaknya deket-deket banget ya. Sebelum lewat Cirebon itu kayak Cirebon jauh banget. Gak habis-habis setelah melewati Cirebon, dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai nanti ke Batang itu berasa cepat banget. Karena jarak kotanya emang deket-deket ternyata ya. Dan akhirnya sekitar pukul setengah 3 sore kami bersiap untuk membelah Pulau Jawa. Dari kota Batang menuju Alas Roban, kami belok kanan melalui Desa Limpung dan Sukorejo menuju arah Temanggung dan Magelang. Untuk teman-teman ini merupakan jalur yang recommended banget bila kalian menuju Yogyakarta melalui full jalur utara ya teman-teman. Kenapa? Jalur ini elevasinya naik turunnya asik banget, terlebih lagi lingkungannya atau sekitarnya masih alami banget, dan seperti ini kurang lebihnya jalanan yang kami lewati. Nah, rutenya asik banget kan teman-teman. Setelah panas-panasan dan capek yang melewati jalanan yang cenderung lurus saja dari Jakarta sampai kota Batang, akhirnya kita dimanjakan dengan rute yang seperti ini. Ini salah satu alasan saya kenapa saya memilih jalan malam, agar saya bisa menikmati rute ini saat keadaan hari masih cerah. Dan masuk ke tips juga, apabila teman-teman ingin melewati jalur ini, bila belum pernah sama sekali, diusahakan saat kondisi hari masih cerah ya teman-teman. Karena kalau udah gelap, bahkan ini saya melewati rute ini sekitar jam setengah 4 sampai jam 5, itu kabut sudah mulai turun teman-teman. Gak kebayang kan kalau misalkan udah malam, penerangannya pun kayaknya masih belum cukup teman-teman. Saran selanjutnya apabila kalian ingin melewati jalur ini, khususnya untuk yang menggunakan sepeda motor mungkin 125 cc ke bawah, harus diperhatikan juga ya, karena memang elevasinya di sini untuk tanjakan-tanjakannya lumayan banyak. Jadi beban yang dibawa, boncengan atau enggaknya juga harus diperhatikan, karena saya juga bawa motor Vario ini, itu mungkin pas ada beberapa ada tanjakan yang mungkin udah limit banget, tapi alhamdulillahnya masih kuat nanjak. Jadi untuk penggunaan motor yang 125 ke bawah, 125 cc ke bawah itu harus diperhatikan banget ya. Sampai Magelang. 16.50 kita sampai kota Magelang, disambut dengan cuaca yang mendung dan cenderung sudah mulai turun gerimis. Alhamdulillah udah agak lega, akhirnya sudah sampai Magelang. Dan kenapa sudah agak lega ya, karena emang sudah dikit lagi sampai, kurang lebih kita 1 jam lagi sampai kota Yogyakarta, dan itu masih
aman untuk target kita yang memang ingin sampai kota Yogyakarta sebelum jam 6 atau mungkin ya sebelum gelap. Hujan turun mengiringi berakhirnya dokumentasi vlog ini, dimana dalam video ini saya tidak, apabila ada yang bertanya berapa habis biaya bensinnya, mohon maaf kami tidak memasukkan biaya bensin karena memang bukan masuk dalam perencanaan kami, karena memang kami sudah pasrah karena emang pasti bakal boros, tapi setidaknya kurang lebih biaya yang kami habiskan untuk bensin sekitar 250.000 ya teman-teman. Itu boros banget memang, tapi ya udahlah ya, karena memang adanya motor ini jadi ya yang penting motornya sehat, alhamdulillah selamat sampai tujuan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Maaf apabila terlalu banyak ngomong, terlalu sok tahu mungkin, karena memang sebenarnya tujuan membuat video ini hanya untuk dokumentasi saja, dan saya juga nggak berharap banyak yang nonton karena memang tujuannya untuk dokumentasi, dan satu lagi mungkin untuk setidaknya bisa berguna untuk orang lain yang ingin melakukan perjalanan yang sama seperti saya, khususnya dari Jakarta menuju Yogyakarta. Karena saya pun juga terbantu dengan video-video yang ada di YouTube sebelumnya yang sering banget saya tontonin, khususnya akun-akun besar motovlogger yang sudah melakukan perjalanan yang sama seperti ini. Itu sangat berguna banget teman-teman, baik buruknya isi videonya pasti bakal berguna banget buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan khususnya dari Jakarta ke Jogja atau perjalanan-perjalanan jauh menggunakan sepeda motor kemanapun kalian inginkan. Dari itu sekian videonya, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai kota Yogyakarta sekitar pukul jam 6:30 karena udah kehujanan, neduh dulu dan hujannya nggak berhenti dan akhirnya bablas. Terima kasih.